semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya lagi happy. Saya Kak Rose, siap menambah happy Anda bersama Daniel pojok sana di acara Rumbe. Oke, ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol di sini, tapi sebelumnya ke pojokan dulu ya kan, untuk membahas apa sih yang lagi ramai menjadi sorotan publik menuai pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya ya, ini seputar hubungan antara Mahalini dan Riko, kok Riko namanya, Rizky Rizky Febian. Ya, jadi ini kan pasangan banyak beritanya, banyak hoaxnya juga gitu. Tapi lama-lama kayaknya Mahalini udah nggak betah ya, didiemin, kayaknya lama-lama dia nggak betah. Akhirnya dia posting gitu ya. Dia bilang gini, kayaknya waktunya aku speak up deh. Udah nahan diri setahunan sama yang berkedok ngefans sama Rizky Febian. Jadi ini udah muncul ya, kebanyakan adanya di TikTok gitu ya, isu-isu gosip-gosip yang menuding Mahalini ini punya pacar lagi, selingkuh gitu ya kan, sama pemain keyboard. Bukan kamu kan Daniel? Bukan ya? Gitu ya kalau nggak salah ya. Pokoknya banyak gitu deh. Wah, diisukan putus apa segala macam dan segala macam. Tapi kayaknya Mahalini udah kesel banget. Akhirnya dia posting di sosial media broadcastnya. Dia bilang gini ya. Semua bukti udah ada ya, udah diproses, tapi aku masih sabar banget nahanan biar nggak sampai ke kantor. Nggak pernah aku speak up tentang orang yang gaya gini, tapi ini menurut aku menyangkut orang-orang sekeliling aku, yang dimana orang-orang yang bekerja bareng aku. Dengan dia bikin tuduhan kayak gini, jujur aku keganggu banget. Waktu aku manggung udah masuk pencemaran nama baik gitu ya. Terus dia juga bilang dia merasa sebenarnya lebay banget, tapi itu dia menyayangkan orang-orang di sekitar yang kerja sama dia, karena ini mengganggu pekerjaan dan juga kerjasamanya gitu. Ada apa sih sebetulnya? Ada contohnya ya, kita lihat contoh postingan-postingan tudingan yang mengganggu Mahalini ini salah satunya ya. Jadi ini pokoknya ini postingan panjang lebar, ada tudingan gitu ya, bahwa Mahalini lagi apalah, kelihatan sekali saat ini nih kalau si kode sama selingkuhannya apalah dan bukan hanya itu, bukan hanya sebuah karangan cerita yang diduga karangan cerita, tapi juga terus ngata-ngatain ya gitu Mahalini yang dituding inilah ini, pokoknya kayaknya agak dibully lah di sini gitu ya. Ini salah satunya, nggak tahu yang dilaporin yang mana. Tapi kalau dari tadi postingannya Mahalini, ketika dia sudah mulai mau speak up, dia cek lagi ke akun yang salah satunya yang menebar berita-berita itu sudah tutup komen ya kan. Nih kan, the creator turn off comment. Emang boleh pengecut itu? Jadi emang sempat beredar isu gitu ya, bahwa Mahalini itu ada hubungan apa gitu sama pemain keyboardnya gitu kan. Itu sempat, waktu itu juga sempat kita tanya sama bapaknya Rizky Febian ya, sama Sule. Waktu itu soalnya gara-gara Rizky Febian tiba-tiba ngasih bunga lagi gitu, kayak ngelamar lagi. Ini ada apa sih, apa yang sempat putus atau apa? Nah, ini klarifikasi dari Sule, coba kita dengarkan lagi yang berikut. Tapi ini ngelamar lagi emang cuma konten doang ya, bukan ya, karena habis pisah apa terus dia udah dilamar lagi biar dikukuhkan gitu lagi. Kalau untuk urusan pisah nggak ada pernah pisah. Nggak ada. Jadi kalau misalkan yang seliweran di trending kadang-kadang suka. Oh ada ya, itu sempat berita-berita itu ya. Jadi banyak akun-akun bodong yang memberikan judul tuh yang tidak enak lah gitu ya, demi cuan mereka. Itu nggak benar. Nggak ada. Terus Mahalini selingkuh dengan pemain keyboard. Itu juga kayak gitu, astaga. Ya, itu nggak ada. Itu sebetulnya baik-baik aja mereka tuh. Gitu ya kan. Ini ada komentar netizen, termasuk yang komentar tuh ada Nora ya, Nora istrinya Jering gitu juga. Dia juga merasa memiliki pengalaman yang sama. Dibilang banyak banget emang ngaku berkedok fans tapi sukanya jelekin atau cari-cari kesalahan pasangan idolanya gitu. Jadi pasangan idolanya tuh misalnya fansnya Rizky Febian, terus habis gitu ya cari-cari kesalahannya Mahalini gitu, atau fansnya misalnya contohnya fansnya Jering terus nyari-nyari kesalahannya Nora. Bukan cuman menebar apa sih cerita gitu, tapi juga bahkan menghujat ya. Komentar netizen coba kita baca bunyinya, biar kapok demi FYP pada bikin konten gak mutu katanya. Yang berikutnya, lanjutkan Lin, emang meresahkan sih gitu. Ya berikutnya, Mbak cantik gitu doang lapor polisi, cuekin aja, tugas kamu itu meyakinkan pasangan dan cepat nikah dah biar nggak banyak fitnah. Ini pasti yang komen ini ya, anak muda. Iya kan, minta maaf, klarifikasi selesai deh, hafal katanya gitu. Yang berikutnya,
Lagian kadang tuh netizen suka giring opini, bikin kegaduhan, artisnya nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa, suruh klarifikasi. Suruh klarifikasi, iya benar juga. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa suruh klarifikasi? Udah itu aja sih ya, kita lihat aja kelanjutannya. Tapi memang di era sosial media sekarang ini banyak ya berita-berita berseliweran gitu dengan headline-headline yang jauh sekali dari kenyataannya. Ya kalau di TikTok aku nggak tahu ya, tapi yang biasanya kan di YouTube tuh suka ada tuh ya channel-channel yang banyak kan artis-artis yang diberitakan meninggal padahal nggak apa-apa gitu, atau apa itu headline-nya gede-gede gitu ya. Ini ngomong-ngomong soal mahal ini kan jebolan ajang pencarian bakat idol ya, iya kan? Nah hari ini juga kita punya tamu ini jebolan juga ajang pencarian bakat menyanyi yang sama, tapi di season yang kelima. Nah ini kemarin dia sempat ramai ketika dia merasa keberatan suaminya itu dilus-lus pipinya sama Jennifer Ipel. Ada Emily Yongru, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Hai, kita sudah bersama dengan Emily. Ini biasanya kalau aku taunya kamu selebgram gitu ya, lihatnya ada di sosial media. Ini kemarin juga ramai ketika kamu protes sama Jennifer Ipel ya. Oke, tapi kita mau lihat dulu. Ini Emily dulu di season kelima dia pernah ikut lomba ajang pencarian bakat seangkatan sama Giselle ya kamu ya? Iya, betul. Sampai 5 besar waktu itu. Sampai 5 besar itu sempat main sinetron juga. Sempat. Terus akhirnya tapi kamu ganti nama kemudian ya? Iya betul. Di tahun berapa kamu ganti nama? 2013 kayak. 2013. Nah, kita lihat dulu seperti apa kompilasi Emily menyanyi berikut ini. Ini masih bocil, tahun berapa itu ya? 2008 gitu. Nah, kan dulu kamu ya orang kenalnya namanya beda gitu. Kamu baru ganti nama di tahun 2013. Artinya apa sih nama kamu yang sekarang ini dari ya kenapa kamu pilih nama ini gitu? Sebenarnya pengen merubah keadaan saat itu. Karena saat itu juga lumayan ada keterpurukan dalam kehidupan saya. Terus saya merasa aduh pengen punya nama panggung sendiri gitu. Tapi saya tidak merubah nama saya yang diberikan orang tua saya. Tetap nama saya di KTP Dina Francisca. Tapi Emily yang itu adalah nama panggung aja. Dan kebetulan itu udah melekat dengan saya. Pada bilang cocok nih nama ini sama kamu boleh pakai untuk di panggung gitu. Jadi akhirnya saya pakai sampai sekarang tanpa menghilangkan nama asli saya. Jadi namanya sekarang Emily. Apa yang kamu rasakan setelah ganti nama? Ganti nama panggung ya? Iya, dari sana memang kehidupan saya mulai berangsur-angsur membaik sih. Ya, saya melihatnya secara positif aja sih semuanya. Kalau boleh tahu keterpurukan apa sih di bidang karir kah atau kehidupan pribadi waktu itu yang kamu merasa berat sekali pada saat itu? Banyak hal sih sebenarnya. Masa lalu saya juga pernah gagal menikah juga sebelumnya sekali gitu. Tapi ya masih muda juga kan gitu. Kita pernah jatuh dalam kesalahan juga di masa lalu pastinya. Ada hal-hal juga yang namanya kita masih muda belum tahu cara menghadapi kehidupan dengan yang sangat keras ini gitu. Jadi ya masih belum benar-benar stabil saat itu. Secara jadi emosi juga. Secara emosi gitu. Kehidupan keras. Kamu kan aslinya dari Palembang ya? Ya, karena saya juga dari nol, benar-benar nggak punya apa-apa tadinya. Sampai tidak punya rumah, ya pernah ngalamin sampai makan Indomie setiap hari. pernah ya di awal-awal membangun karir tuh. Membangun karir sama itu udah menang tuh, padahal udah menang ajang pencarian. Sudah, tapi waktu setelah Indonesian Idol, saya sempat off air lumayan banyak gitu. Cuma kan ada waktu-waktunya tertentu. Sudah cukup lama dari setelah Indonesian Idol, saya memutuskan untuk ikut syuting FTV, terus ada jadi presenter juga sempat. Ya, cuma ternyata memang dunia entertain itu tidak semudah itu gitu. Akhirnya memutuskan untuk quit. Jadi yang kamu bilang masa-masa susah sampai nggak punya rumah, itu setelah sempat naik terus terpuruk atau? Betul, sempat naik di Indonesian Idol, cuma nggak yang sampai gimana banget lah gitu. Off airnya lumayan lah. Iya, karena kan dunia entertain itu kita juga harus melalui jalan yang baru lagi. Karena tidak ada yang menaungi saat itu, benar-benar mandiri sendiri. Terus ngalamin juga syuting, di calling dari subuh, syutingnya besokannya lagi, begitu. Dibayar juga nggak dibayar juga pernah gitu. Tapi dijalanin semua. Dan kamu tuh sendiri di Jakarta ini? Sama mama. Oh, sama mama. Sama mama. Dulu ngekos, pindah sana sini sama mama gitu. Dan kamu dari umur 4 tahun ya udah mulai nyanyi? Dari 4 tahun sudah kerja, cari uang, bantu keluarga. Karena saat umur 4 tahun itu juga memang saya
sama keluarga saya juga sudah broken home gitu. Jadi kamu dari keluarga broken home, kamu sendiri sempat menikah dan sempat gagal, membangun karir juga ya, nah pasang surut, ya itu yang membuat kamu ya hidup waktu itu kamu lihat berat gitu ya. Nah ini yang terbaru adalah ketika kamu akhirnya menikah lagi ya di tahun 2022, tahun lalu ya. Udah punya anak juga, baru umur 1 tahun 3 bulan gitu, nggak kelihatan kayak udah anak 2 ya. Nah ini artikelnya coba kita lihat, suami digoda Jennifer Jill di klub malam, dan ini ada postingannya Emily. Kita lihat postingannya Emily, bunyinya adalah dia langsung komen gitu dan nge-tag ya. Di saat istri berdoa dan berjuang dengan segenap kekuatan, di sana Anda sentuh semua wanita. Terus Anda disentuh semua wanita. Kamu nge-tag ke suami kamu. Ini yang terlihat bagaimana yang tidak. Maaf tante, yang Anda sentuh masih suami saya. Apa selemes itu tangan Anda? Terus Anda langsung tag ke Jennifer Ipel. Dan suami Anda ini memang seorang pengusaha pemilik klub. Betul. Pemilik klub malam juga ya. Apa sih yang terjadi pada saat itu yang memicu emosi kamu, Emily? Pertama saya harus jelaskan dulu bahwa video ini bukan berasal dari saya. Jadi video ini diambil dan dibuat oleh si J ini sendiri dan diposting di sosial medianya. Terus? Dan itu diposting malam minggu. Saya baru tahu itu hari Senin. Senin pagi bangun tidur, saya dikirimin sama followers saya yang mempertanyakan juga, kok suaminya mau dipegang-pegang seperti itu gitu. Dan yang posting juga bukan orang biasa, maksudnya cukup banyak followers dan dilihat banyak orang gitu. Sehingga itu sampai ke saya gitu. Dalam keadaan memang saya sama suami saya sebenarnya terus terang saja kami sedang ada masalah internal. Dan sudah 10 hari saat itu suami saya berpisah sama saya di luar. Jadi tidak bersama-sama selama 10 hari itu. Makanya saya tulis di situ, saya bergumul dan berdoa karena di saat itu saya berharap hubungan kami akan membaik. Saya berdoa, minta ditunjukkan sama Tuhan. Saya harus bagaimana, saya harus melunakkan hati saya juga. Berharap ada introspeksi masing-masing antara saya sama suami. Tapi yang saya dapati, saya mencoba untuk melunak, adalah kiriman-kiriman dari orang-orang itu tentang postingan si J ini. Kenapa saya bilang disentuh oleh wanita-wanita lain? Ada satu lagi sebenarnya yang ngerangkul suami saya, tapi saya tidak terlalu mempermasalahkan gitu. Karena followernya tidak banyak? Banyak juga, 1,2 M. Oh ya? Iya, tapi cuma begini aja. Ya kalau disentuh aja, maksudnya mungkin beberapa menganggap saya lebay banget ya, cuma kayak gitu doang. Tapi ini adalah menyangkut komitmen antara saya sama suami saya, dimana komitmen ini ada karena pernah ada satu kejadian yang membuat saya sangat terluka di tempat pekerjaan suami saya yang saya tidak pernah ceritakan di ranah publik gitu. Jadi saya tidak pernah menceritakan masalah internal saya di publish di sosial media, tidak pernah gitu. Saya orang yang ekspresif, betul. Jadi saya suka menuangkan isi hati saya lewat quotes atau nyanyi gitu, tapi tidak pernah untuk menjatuhkan. Itu terlebih dari itu saya menjaga suami saya gitu. Bagaimanapun juga dia suami saya. Kamu sempat menjawab bahwa bukan cemburu, tapi kamu sebagai istri merasa tidak bukan soal cemburu, Anda mencoreng harga diri saya sebagai seorang istri. Betul. Jadi cemburu itu menurut saya bukan kata yang tepat ya, karena orang ini membuat video menyentuh wajah suami saya sampai ke dada suami saya dan diposting di sosial media, disaksikan oleh banyak orang. Kalau video itu dilihat sampai semua keluarga saya melihat juga kaget gitu. Saya sebagai seorang istri yang selama ini menjaga harga diri saya, harkat martabat keluarga saya, walaupun saya tahu pekerjaan suami saya apa. Banyak yang bilang, nah pekerjaan suaminya kan namanya juga seperti itu. Tapi saya balik lagi tanya, apakah boleh walaupun pekerjaan suami saya seperti itu dipegang-pegang sama wanita lain, terlepas dari usianya berapa, mau dia udah usia 60, 70, 80 tahun, maksudnya apakah pantas seperti itu? Dan diposting. Ini yang digarisbawahi, diposting. Jadi anak saya merasa tidak dianggap, betul.
Saya merasa tidak dianggap sebagai seorang istri. Saya merasa harga diri keluarga saya yang saya jaga selama ini semudah itu dijatuhkan dengan hal seperti ini gitu. Dan yang saya cukup kecewa adalah postingan ini sudah lewat, berarti 1 kali 24 jam. Saya hanya posting sekitar tidak sampai 1 jam. Saya juga saat itu karena bangun tidur kaget, emosi, jujur kayak emosi, itu emosi saat saya bergumul, saya merindukan suami saya berdoa suami saya akan segera pulang, bisa berhubungan lebih baik lagi ke depan, dan saya lihat seperti ini, saya shock dan saya seperti refleks lah, langsung otomatis ya posting. Kebetulan orang-orang terdekat saya memberitahukan saya untuk sudahlah take down. Akhirnya kamu take down. Kamu katanya sempat membuka komunikasi langsung dengan sempat. Jadi balas. Saya ada DM. Simply sebagai wanita sesama wanita, saya mempertanyakan kenapa bisa ada seperti itu, gitu loh. Anda sesama wanita, Anda juga punya suami. Bagaimana kalau suami Anda yang disentuh? Saya balikin lagi kepada yang bersangkutan gitu. Dan saya juga kadang berpikir kayak mungkin beberapa orang punya pendapat bahwa hal seperti ini biasa, lumrah lah, ya kan. Tapi bagi saya ini tidak biasa. Mungkin dia nggak tahu kalau dia punya istri. Mungkin nggak. Harusnya sih tahu ya. Harusnya tahu. Kan sempat follow-followan juga kan. Pernah saya tahu juga dia pernah datang ke tempat usaha suami saya sekali. Saya tahu, dikasih tahu sama suami saya, dan saya biasa aja. Gitu. Saya bukan tipe yang sembarang cemburu kayak gitu. Suami kamu sendiri ada respon? Ini yang sebenarnya membuat saya memutuskan untuk hadir di sini. Hari pertama saya posting itu, saya udah dihubungi oleh tim Rumpi untuk wawancara, tapi saya tolak karena menurut saya tidak perlu saya sampai seperti itu menjelaskan. Tapi setelah berita ini semakin meluas, viral, dan itu sudah misleading ya gitu. Jadi seolah-olah saya yang menyebarkan masalah ini, merusak rumah tangga saya sendiri, seolah-olah saya yang menghancurkan nama baik keluarga saya, padahal di sini saya berjuang untuk nama baik keluarga saya. Dimana orang-orang menganggap suami saya, kok suami kamu mau dipegang begitu aja gitu loh. Saya maksudnya saya nggak mau suami saya dianggap seperti itu. Sekalipun suami saya bekerja di tempat itu, bukan berarti suami saya bisa dipegang begitu saja dong. Dibalik seandainya saya yang bekerja diundang di endorsement, yang mengendorse saya adalah seorang laki-laki, anggaplah umur 60 tahun deh, udah tua katanya gitu. Lucu orangnya, saya bilang nggak apa-apa dia pegang, orangnya lucu kok, saya teman dekat sama dia. Apakah suami saya akan rela? Akan rela saya disentuh oleh laki-laki lain dan dipertontonkan di publik? Saya hanya di sini ingin meluruskan saja. Saya tidak pernah ingin menjatuhkan rumah tangga saya sendiri. Selama ini saya simpan semua. Dan tidak pernah saya ngomong ke publik masalah rumah tangga saya, seberat apapun itu. Dan masalah ini pun juga ada, bukan saya yang duluan memposting, Kak. Saya yang merepost dengan keadaan saya memang sangat-sangat shock gitu. Tapi saya langsung take down setelah banyak yang peduli dan care sama saya gitu. Jadi sudah saya akhiri. Suami kamu gimana reaksinya? Marah kah? Minta kamu meluruskan? Dia ada bilang suruh saya take down, tapi saya sudah take down sebelum dia suruh saya take down. Saya cuma hanya ada kekecewaan di mana saya merasa sendiri saat ini gitu untuk dalam memperjuangkan ini gitu. Dimanapun suami saya sekarang, ya saya berdoa agar dia mengerti perasaan saya sebagai seorang istri. Saya cuma berharap dia berpikir bagaimana jika dia yang jadi saya. Dia orang yang sangat posesif. Tapi saya anggap itu adalah hal yang membuat saya merasa dicintai. Bentuk rasa sayang saya terhadap suami saya juga menjaga komitmen kami
hubungan kami. Saya tahu resiko pekerjaan suami saya berat untuk saya terima, Kak. Itulah pergumulan saya selama ini. Tapi saya tahu dia sangat menyukai pekerjaannya. Dan saya bertahan selama ini. Saya berharap setidaknya, walaupun pekerjaan kamu seperti itu, jagalah dirimu untuk keluarga kita, sebagaimana saya menjaga selama ini. Saya bahkan berhenti menyanyi demi menjaga perasaan suami saya. Ya, dari sini kita juga sama-sama belajar gitu ya, bahwa ya memang kalau suami atau istri bekerja keluar, yang di rumah itu pasti berdoa menjaga ya, berdoa supaya selamat ya, supaya ya rezekinya juga lancar gitu ya. Tapi memang ya namanya suami istri itu kan pakaian untuk satu dan yang lainnya gitu ya. Satunya pasti tersentuh, pasti yang satunya seperti tubuh gitu. Satunya sakit, yang satu juga merasa sakit, seperti itu. Jadi sebuah reaksi yang wajar ketika kamu merasa kamu tidak dianggap, harga diri kamu merasa direndahkan ketika ada kamu melihat postingan seperti itu gitu ya. Ameli, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan yang apa kamu sampaikan ini cukup bisa meluruskan reaksi kamu, apa yang terjadi pada saat kamu posting, apa harapan kamu gitu, keinginan kamu, dan mudah-mudahan itu bisa dimengerti dengan baik, dan mudah-mudahan rumah tangga kamu juga bisa semakin baik. Yang terbaik aja, Kak. Thank you. Kita akan ngobrol lagi. Ada Hedi Yunus, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sabar.